Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Anak-anakku, barakallahu fikum. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada kita. Pernahkah kita mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut? Tentu kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena nikmat tersebut tak terhingga nilainya. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa suatu makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sebelum mengkonsumsi daging hewan tersebut, perlu melakukan penyembelihan terlebih dahulu, kecuali binatang-binatang tertentu seperti ikan dan belalang. Penyembelihan dilakukan bukan untuk menyakiti binatang tersebut, akan tetapi justru untuk memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Baiklah sekalian, untuk lebih jelasnya, simak dan ikuti terus penjelasan Ustadz berikut ini. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, sebelum kita memulai pelajaran kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu dan pemahaman yang benar. Baik, sebelum masuk ke materi, akan kita sebutkan tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Jadi tujuan pembelajaran yang Ananda perlu ketahui adalah Ananda dapat mengetahui ketentuan penyembelihan hewan. Tahukah kalian mengapa hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Ya, jawabannya adalah karena ini merupakan perintah syariat Islam. Perintah dari Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW, dan agar menjadi sehat untuk dikonsumsi. Nah, penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Ya. Ketentuan orang menyembelih memiliki beberapa ketentuan, beberapa persyaratan. Persyaratan yang pertama, penyembelih tersebut beragama Islam. Ya. Jadi, yang non-Islam, non-Muslim, ya, haram hasil sembelihannya. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan sengaja, ya, menyembelih dengan sengaja. Kemudian ketiga, penyembelih tersebut telah balik dan berakal. Dan yang keempat, penyembelih membaca basmalah. Nah, doa yang dibaca ketika kita menyembelih hewan adalah Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Wallahu Akbar. Ya, itu ananda sekalian. Ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua yang disyaratkan dalam penyembelihan adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Jadi hewan yang akan disembelih memiliki ketentuan. Yang pertama, hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Ia masih dalam keadaan bernapas. Nah, jadi masih bisa disembelih. Kemudian yang kedua, hewan tersebut adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi. Nah, jadi hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Ini anak sekalian, ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga dalam syariat penyembelihan adalah ketentuan alat yang digunakan untuk menyembelih. Nah, alat yang digunakan untuk menyembelih memiliki beberapa persyaratan.
Yang pertama, alat tersebut tajam dan dapat melukai. Kemudian yang kedua, bukan terbuat dari tulang, gigi, apalagi kuku. Nah, bayangkan. Kita bisa bayangkan ketika kita menyembelih binatang dan menggunakan cakar kita. Bukannya menyenangkan binatang tersebut, tapi justru akan menyakiti binatang tersebut. Kemudian yang ketiga, boleh terbuat dari besi, ya, baja, bambu, atau apa saja yang tajam. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ketentuan yang disyaratkan dalam penyembelihan adalah ketentuan dalam menyembelih. Ketentuan dalam menyembelih, ya, perlu diperhatikan pada saat kita melakukan penyembelihan. Pada saat kita memotong atau memutus bagian-bagian tertentu dari binatang tersebut. Yang mana saja yang perlu diperhatikan? Yang perlu kita potong, yang diputuskan ketika disembelih? Yang pertama adalah kita memotong tenggorokannya atau saluran nafasnya. Ya. Kemudian yang kedua, saluran makanan. Dan yang ketiga, 2 urat saraf. Nah, ini harus terputus, anak sekalian. Oleh karena itu, ketika kita menyembelih, hendaknya kita menyenangkan binatang tersebut. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa iza qataltum fa ahsinul qitlah. Dan apabila kalian membunuh, maka perbaikilah cara kalian dalam membunuh. Luar biasa Islam ini, anak-anakku sekalian. Ketika kita membunuh binatang, membunuh hewan, menyembelih hewan, maka kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Iya. Tidak boleh kita menyakiti hewan tersebut. Nah, ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi kita tentang ketentuan penyembelihan hewan. Semoga anandaku semua bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ustadz akhiri, Ustadz berpesan kepada anandaku semua. Yang pertama, tetap jaga kesehatan, terus ikuti protokol kesehatan seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan selalu mencuci tangan, memakai masker saat keluar rumah. Dan yang kedua, tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, sampai di sini saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.